Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semuanya, khususnya kelas 9. Di pagi hari ini semoga diberikan kesehatan untuk kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, meskipun pandemi virus corona banyak menyebar di dunia, tetap semangat belajar ya untuk murid-murid semuanya. Baik, materi PPKN hari ini kita masih melanjutkan bab 3, teori kedaulatan. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Untuk materi hari ini membahas bentuk negara dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi hari ini membahas bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Secara umum bentuk negara di dunia ada dua, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan, macam-macam bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan atau pusat yang mengatur seluruh daerah. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu memiliki wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara baik luar atau dalam rakyat atau dalam. Ketiga, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Yang kelima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk yang kedua, bentuk negara, serikat atau federasi. Macam-macam bentuk negara. Yang kedua ini, negara serikat atau federasi. Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Negara menggabungkan diri dalam suatu negara serikat. Maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu sekarang menjadi negara bagian. Melepaskan sebagian kekuasaan dan menyerahkannya kepada negara serikat itu. Ini kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi dua. Terdiri atas kedaulatan ke dalam, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Contohnya, memajukan kesejahteraan umum. Terus ini untuk yang kedua, kedaulatan keluar. Artinya, kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya di sini adalah mengadakan kerjasama dengan negara lain. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, prinsip kebebasan. Yang kedua, prinsip kesamaan atau kesetaraan. Yang ketiga, prinsip suara mayoritas. Nanti dipelajari halaman 60 sampai dengan
halaman 64 ya. Nanti anak-anak di rumah mempelajari bab 3 halaman 60 sampai dengan 64. Cukup sampai di sini dulu materi kedaulatan. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dipelajari materi yang baru Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.